Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azika. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa, alhamdulillah di episode yang lalu kita sudah mulai masuk ke mat asli, ya. Mulai masuk ke mat asli, maka kita sudah bahas dua. Ada mat tabi'i, ada mat iwat. Kita sudah pelajari kemarin ya. Insya Allah kita akan mulai masuk nanti latihan secara komprehensif di mat asli dengan membuka Al-Quran insya Allah ya. Baik, maka sekarang yang ketiga ini pemirsa kita akan masuk di hukum mat asli yang ketiga ya. Macam yang ketiga. Apa dia? Mat silah qasiroh. Mat silah qasiroh. Mat silah qasiroh. Apa itu mat silah qasiroh? Apabila ada bacaan hak domir. Nah, Ustadz, apa sih hak domir itu? Ya, hak domir itu hak pengganti untuk dia laki-laki. Misal contoh pemirsa ya, di mat silah qasiroh ini lahu, bihi ya, dan lain-lain. Nah, apabila ada hak domir ini yang mana sebelum hak domir huruf berharokat hidup dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Ya, saya ulangi. Apabila ada hak domir, ya, domir untuk dia laki-laki, yang ketiga ya, dia laki-laki, sebelumnya huruf hidup dan setelahnya bukan huruf hamzah. Contoh misalnya lahu, ya, lahu, bihi, ya. Nah, kita lihat begini, ya. Lahu ma bihi katsiro. Ya. Nah, lihat di sini. Mafi ya. Nah, lihat lahu ini hak domir. Lihat dia. Di sini hu-nya hu domir nih. Hu domir. Sebelumnya huruf berharokat hidup yaitu fathah dan setelahnya bukan hamzah tapi huruf ma. Maka ini mat silah qasiroh. Lahu hadomir, sebelumnya huruf berharokat hidup fathah, setelahnya huruf bukan hamzah tapi dia ma ya. Lahu ma fi, maka dia hukumnya mat silah qasiroh. Dan ingat pemirsa, semua mat asli panjangnya 2 harokat. Ya, saya ulangi, semua mat asli panjangnya 2 harokat. Tuh ya. Maka ini panjang 2 harokat nih. Ingat syaratnya tadi. Syaratnya sebelumnya huruf hidup dan setelah itu bukan hamzah. Tuh. Contoh kedua. Bihi katsiron. Lihat di sini ada hak domir. Setelahnya huruf berharokat hidup ada kasroh. Setelah itu huruf kaf. Maka dia mat silah qasiroh. Ya, tunggu saya diingat-ingat ya. Mat silah qasiroh apabila ada hak domir. Kita akan coba jelaskan. Kita akan jabarkan di sini. Apabila ada hak domir, ya, ada hak domir, ya, hak domir, lalu sebelumnya harokatnya hidup dan setelahnya bukan hamzah. Hak domir, sebelumnya huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah. Panjangnya 2 harokat. Karena mat asli semuanya 2 harokat. Tuh pemirsa ya. Buat mat silah qasiroh. Ya, misal
Kita lihat misalnya contohnya dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah misalnya, ya. Wa ma yubillu bihi, ya, bihi kan di situ kan? Wa ma yudillu bihi, ya, bihi di sini, maka dia mad silah qasirah. Total di ayat kursi misalnya, lahu ma fis samawati wa fil ard, maka di sini apa? Mad silah qasirah pemirsa. Ya, itu contohnya ya untuk mad silah qasirah, hak domir sebelumnya huruf berharokat hidup dan setelahnya bukan huruf hamzah, maka mad silah qasirah panjangnya 2 harokat pemirsa. Ya, itu dia ya. Itu buat mad silah qasirah. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Apa itu mad tabi'i harfi? Apa bedanya dengan mad tabi'i yang tadi kita sudah pelajari di awal? Maka perbedaannya adalah kalau mad tabi'i dia terletak di segala macam bacaan. Ya, bisa di awal surat, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di waqaf dan seterusnya. Kalau mad tabi'i harfi dia hanya terletak di awal surat. Maka kalau mad tabi'i harfi dia di bab fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Ya. Apa itu fawatihus suwar? Pembuka surat-surat. Bisa TVmu yang berbahagia, dalam kita membaca Al-Quran, ada beberapa surat yang dimulai dengan huruf. Contoh Al-Baqarah misalnya. Alif, Lam, Mim. Contoh lain surat Toha. Toha. Surat Yasin. Yasin. Ya. Surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ya, beberapa tadi yang dimulai dengan huruf itu, makanya dia bab fawatihus suwar. Ya, pembahasan nanti akan ada di fawatihus suwar. Tapi ada beberapa huruf yang dia panjangnya hanya 2, gitu ya. Apa hurufnya? Lalu bagaimana cara bacanya? Dan contohnya apa saja? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik Mirsa, kita lanjut kembali di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan pembahasan di mad asli ya. Tadi kita sudah masuk di fawatihus suwar nih, mad tabi'i harfi. Dia apabila pemirsa kita temukan dalam Al-Quran, dimulai dengan huruf, kita temukan ada 5 huruf nih. Perhatikan. Ha, ya, to, ha, ro. 5 huruf ini kita temukan di pembuka surat, maka namanya mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Ya. Misal di sini ya. Kita lihat misalnya di sini to nih. Contohnya to, toha ya. Misal toha. Lihat tandanya fathah berdiri, toha. Terus misalnya yasin ya. Yasin. Nah, tandanya lihat, tandanya fathah berdiri nih. Contoh lain misalnya alif lam ra ya. Alif lam ra. Nah, tandanya begini. Ya, alif lam ra. Contoh lain misalnya surat Maryam, kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Maka yang patah berdiri ini yang dibilang mad tabi'i harfi. Panjangnya 2 harokat. Ya. Jadi kalau ada surat-surat yang dimulai dengan huruf, maka fawatihus suwar ya,
dan disebut huruf al-muqatta'ah, maka ha ya toharo jadi mat tobi harfi, panjangnya 2 harokat. Nanti kita akan kupas pemirsa, insya Allah. Kita akan buka Al-Quran, langsung kita cari. Ya, jadi enak. Nanti kita langsung contohkan dari Al-Quran. Ini mat tobi harfi. Itu pemirsa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi panjangnya hanya 2. Ingat, mat asli semua panjangnya 2. Tidak ada yang lebih dari 2. Ya, itu berkaitan sama mat tobi harfi. Selanjutnya. Berarti sudah berapa itu? Sudah 4. Ya. Ada mat tobi'i. Ada mat tobi'i. Sudah kita pelajari. Ada mat iwad. Sudah kita pelajari. Ada mat silah qasiro. Kita pelajari juga. Dan mat tobi harfi yang barusan kita sudah pelajari. Ya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih di macam mat asli. Ya. Apa itu? Adalah mat badal. Mat badal. Apa itu mat badal, Ustadz? Mat badal adalah apabila ada huruf hamzah ya diikuti setelahnya huruf mat. Apabila ada huruf hamzah setelahnya ada huruf mat, maka dinamakan mat badal. Berarti apabila ada hamzah ketemu sama alif, hamzah bertemu dengan ya sukun, hamzah bertemu dengan waw sukun. Misal, nah, biasanya kalau alif sama hamzah sama alif ini biasanya dipermudah 2 alif begini nih, amana. Nah ya, ini dipermudah nih, amana gitu ya, lebih mudah begitu. 2 alif, yang satu kecil, satu panjang, amana, mat badal nih. Lanjut lagi, imanun. Imanun, lihat ada hamzah. Setelahnya ya sukun. Imanun. Ya, ada hamzah setelahnya ya sukun. Imanun. Contoh lain. Utia. Utia ya. Utia, maka ini dibaca panjang 2 harokat pemirsa. Namanya mat badal. Ya, mat badal. Mana? Hamzah bertemu dengan alif. Imanun. Hamzah bertemu dengan ya sukun. Utia. Hamzah bertemu dengan waw sukun pemirsa. Itu mat badal. Berarti mat asli sudah kita bahas semuanya. Ya, ingat semua tadi pembahasannya tidak bertemu dengan tasdid atau bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf. Setelahnya tidak bertemu dengan yang tadi saya sebutkan. Ya. Dia huruf mat tadi setelahnya nggak bertemu dengan tasdid, huruf yang waqaf ataupun yang hamzah setelahnya. Maka bisa sekalian kita break dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda pada berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVmu. Baik bisa, kita lanjut kembali ya. Tadi kita sudah bahas sampai ke mat badal ya. Saya jelaskan sekali lagi. Mat badal, hamzah setelahnya huruf mat. Baik itu alif, ya sukun ataupun waw sukun. Itu mat asli tuh, panjangnya 2 harokat. Sedangkan kaidah mat asli, apabila huruf mat tidak diikuti setelahnya. Nah gitu ya. Jadi kalau mat badal ini hamzahnya sebelumnya, bukan setelahnya. Kalau nanti ada setelahnya bertemu dengan hamzah, huruf bertasydid atau huruf yang waqaf karena sukun, ya, maka itu baru mat far'i, nanti kita akan bahas. Ini sekarang mat asli dulu. Maka panjangnya tetap 2 harokat. Dan terakhir pemirsa, pembahasan mat asli ini ada namanya mat tamkin. Mat
tamkin. Kita akan lihat di sini. Yang terakhir, mat tamkin. Mat tamkin. Ya. Apa itu mat tamkin? Apabila ada dua ya, ada dua huruf ya, yang satu ya bertasydid, berharokat kasroh. Ada dua huruf ya, tasydid berkasroh. Bertemu setelahnya ya berharokat sukun. Ya, saya ulangi. Mat tamkin apabila ada ya yang pertama tasydid berharokat kasroh. Setelah itu bertemu dengan ya berharokat sukun, maka mat tamkin namanya. Tamkin double ya. Contoh, huyitum. Huyitum. Tuh. Ya pertama tasydid, ya kedua sukun. Huyitum. Terus selanjutnya, nabiyina. 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 Ya, maka juga mat tamkin. Ya. Terus contoh lain ummiyina, ya. Banyak sekali di Al-Qur'an, kita bisa cari contohnya. Huyitum, nabiyina, ya. Dan lain-lain. Itu mat tamkin. Dan sama dia juga harokatnya panjangnya 2 harokat. Jangan sampai lebih pemisah. Itu berkaitan sama hukum mat asli. Jadi yang dimaksud dengan mat asli, saya ulangi kembali, apabila ada huruf mat setelahnya tidak diikuti dengan hamzah, ya, huruf mat, ya, setelahnya bukan hamzah, bukan huruf bertasydid, dan bukan huruf yang sukun karena waqaf, untuk pemirsa. Itu patokannya mat asli. Ya, sedangkan itemnya tadi ada 6, ada mat tabi'i, ada mat sila qasira, ada mat badal, mat iwat, mat tabi harfi, dan terakhir mat tamkin. Alhamdulillah, ya pemirsa ya. Terasa kita sudah selesai membahas mat asli. Nah, selanjutnya sekarang, kalau tadi mat asli seluruhnya 2 harokat, maka setelah ini kita akan masuk ke mat far'i. Karena mana kalau dibahas-bahas secara terpisah agak bingung. Maka ya enaknya kita satukan, kita barengin ya pembahasan mat asli. Maka insya Allah nanti pemirsa di episode selanjutnya kita akan dudukan ke 6 mat asli ini. Lalu kita langsung cari contohnya di dalam Al-Quran sambil kita praktekkan dan kita lafazkan bersama-sama. Tentunya pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di bab mat. Maka besar harapan kami semuanya biar seluruhnya mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Terutama udah masuk mat ini agak banyak itemnya sehingga kita harus benar-benar banyak latihannya. Ya, harus lebih sering kita dalam melatih, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari pemirsa. Ya, terus belajar kita tutup pengen ya bahagia, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Oleh karena itu ada ulama mengatakan iqra'ul Qur'an biqadri ma turidu minas sa'adah. Bacalah oleh kalian Al-Quran sejauh atau sebanyak mana kalian ingin meraih kebahagiaan. Jadi kalau kita banyak baca Quran, berarti dampaknya nanti banyak bahagianya. Kalau kita nggak baca Quran, ya berarti nggak ada bahagia-bahagianya gitu, nauzubillah gitu ya. Maka terus kita amalkan. Ibadah yang paling simple, tapi dalam sekali baca mengandung puluhan, ratusan balasan dari setiap apa yang kita baca. Satu huruf kata Rasulullah 10 kebaikan. Bayangin, alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Pengen nggak tuh begitu ya? Pengen, tapi itu dengan syarat melafalkannya kita, bacanya kita dengan bacaan yang tartil, bacaan yang standar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu pemirsa yang bisa kami sampaikan ya. Alhamdulillah kita tiba di penghujung. So di episode selanjutnya kita akan bahas secara detail sekaligus langsung cari contohnya di Al-Qur'an ya tentang bacaan mad asli. Itu bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri membaca doa pada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.